Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam halo petani se-Indonesia. Ini tanaman rami, hasilnya mantap. Ini umur 50 hari. Tingginya udah sekitar 2 meter. Nah, ini mau rancangan panen, ini sekitar 15 hari lagi, Mas Bro. Nah, ini lahannya ya sedikit, tapi ya hasilnya lumayan buat itu beli beras. Nah, ini sama dicampur ada tanaman kopi juga buat pendapatan sampingan. Nah, tapi yang fokus ini tanaman rami. Nah, ini contohnya, ini umur 50 hari, tingginya udah segini ini. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, dulur-dulur semuanya, Rami Mania Indonesia. Saya posisi ada di Desa Maron, Kecamatan Garung, tepatnya di bawah Bukit Seroja atau dekat dengan Telaga Menjer. Kebetulan di sini kita punya mitra petani rami, ya, yang kurang lebih hampir 1 tahun ini mengembangkan rami di sini, yang luasnya hampir 6.000 meter atau 0,6 hektar ini ya. Nah, di samping saya ini ada namanya Pak Farid, beliau yang akan memotori rami di sini ya. Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam. Ya, sehat ya Pak Farid ya. Alhamdulillah. Kita silaturahmi sini, kita akan mewawancarai beberapa petani nanti di video kali ini. Kenapa Pak Farid dulu tertarik dengan rami ini, dapat cerita dari mana gitu awalnya? Gini, awalnya saya kenal rami itu kan dari temen bahasanya. Temen berjalan, ketemu sama temen lagi, ketemu Pak Bos gitu. Nah, alhamdulillah. Jadi saya sih masih awalnya penasaran ya. Penasaran itu kondisi daerah dingin itu cocok atau enggak kan gitu kan. Nah, alhamdulillah uji coba hasilnya ya luar biasa gitu kan. Iya. Tinggi tanamannya tadi kita lihat 2 meter lebih Pak ya. Bisa kalau 60 hari istilahnya kan bisa 3 meter kan. Kan logika nanam apa sih kalau bisa hasilnya gitu kan gitu kan. Di samping itu kan modal sedikit, ya, modal sedikit, hasilnya lumayan kan gitu. Panennya tiap 2 bulan sekali. Nanam sekali bisa 7 tahun kan. Ya. Mau nanam apa sih kan gitu kan. Ya. Sementara ini sebelum ini tanahnya Pak Farid ini apa, ditanami apa? Atau nganggur atau ditanami apa biasanya? Sebagian nganggur, sebagian ya sayur-sayuran lah ya. Sayur-sayuran ya. Kol, sawi kan gitu. Kalau kendala yang sebelumnya dihadapi kalau nanam sawi, cabai dan lain-lain itu biasanya apa yang ditemui apa? Ya jelas satu perawatan, modal juga kan, kalau tanaman lokal bahasanya kan itu kan modalnya kan gitu kan. Kita habis panen modal lagi, panen lagi modal lagi, apalagi harganya kan. Kalau sayuran kan harganya naik turun nggak pasti kan gitu. Nah, kalau rami kan stabil kan gitu. Oh gitu ya, perbandingan gitu ya. Oke, sisi yang lain yang menurut Pak Farid ini kalau dibandingkan sebelumnya kemudian dengan rami itu yang enak yang lainnya apa? Selain tadi kalau rami itu sekali nanam ya tinggal panen. Kemudian dari sisi hama penyakit atau apa itu gimana Pak? Menurut jenengan? Kalau yang ditemui rami itu bahasanya ya netral lah ya.
netralnya kita perawatannya nggak terlalu Ya. hama ya cuma angin lah bahasanya. Hamanya itu angin, padahal angin itu cuma itu doang kan, hama apa paling ulet-ulet kan belum pasti ada gitu. Ya, gitu ya. Kalau di sayuran hamanya apa biasanya? Wah banyak. Kita nggak lihat berapa hari aja uletnya banyak. Gagal kan, kita harus ngerawat setiap hari kan gitu. Kayak ngerawat bayi gitu ya Pak? Ya, ngerawat bayi. Oke. Ya, kemudian harapan depan Pak sebagai petani ini gimana nih untuk Rami khususnya di daerah jenengan ini nanti? Ya harapan saya ya moga-moga wilayah khususnya Desa Maron Tlogo istilahnya kan bisa ketuk hatinya, bisa nanem Rami kan gitu. Harapannya ya gitu. Insya Allah ya saya juga mau ngembangin tahun ini bisa berkembang itu, melebar, meluas, dan moga-moga itu impian kita gitu. Ya, mudah-mudahan juga nanti bisa lebih banyak menyerap ibu-ibu ya, di sini ya, yang tenaga kerja daripada yang dulu nganggur, jadi ada kesibukan gitu kan. Iya. Oke ya teman-teman ya, ini satu petani kita di sini ketinggian sekitar 1.300-an dpl di atas permukaan laut. Dan pertumbuhan raminya cukup bagus di sini. Dan mungkin itu nanti kita insertkan lagi beberapa wawancara kita dengan petani-petani yang di dataran rendah, yang di daerah Sawangan ya, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini yang baru ditebang, ini kena angin, jadi roboh semua. Ya sih alhamdulillah untung tanaman Rami bisa masih bermanfaat jadi duit gitulah ya. Nah ini roboh kena angin semua, padahal ini ketinggiannya udah lumayan nih. Nah ini tapi kena angin jadi roboh gini. Nah contoh ini batang pohonnya dijadikan pupuk sama daun-daunnya misalnya gini. Nah ini biar nanti jadi pupuk diserap sama pohonnya ini sama daun-daunnya. Nah ini, nah ini nanti kan jadi pupuk. Nah dilihatin, nah gini. Nah ini nantinya berapa hari aja udah jadi pupuk nih. Nah gini udah jadi, ini bekas-bekas panenan ini. Nah gini. Jadi hemat pupuk sekali terus bisa dapat pupuk alami, kompos. Ya ini. Nah ini yang udah baru panen, ini udah tumbuh lagi. Nah ini contohnya, ini baru satu minggu udah tumbuh segini. Nah kalau yang ini udah 10-15 hari lah, 2 minggu ini. Nah ini yang 2 minggu. Ini sebelum panen, masa panen udah kena angin dulu. Jadi kita diambil pangkas dulu, ya dijadiin serat duluan gitu. Nah ini udah 2 minggu, udah gede-gede gini. Ini. Nah ini saya nanam serat Rami itu di atas Telaga Menjer, pas di atas telaganya ini kan, di Bukit Cinta, Seroja.
Ini Mas Bro, ini yang jemuran baru 1 hari. Tadi pagi saya jemur ini. Ini hasilnya masih gini, masih hijau. Nah ini kan kelihatan ini hijau. Nah kalau yang jenis ini penjemuran 3 hari ini baru. Masih kurang 1 harian lagi. Kalau ini kan dataran tinggi, suhu udaranya kan dingin, Mas Bro. Nah gini. Nah ini kan kalau sini nggak pakai atap plastik gini, jadi ini kan ada pantulan panasnya lebih gitu daripada nggak pakai plastik, itu kan lebih dingin gitu kan. Tapi kalau plastik kan ada pantulan hangat gitu.